Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan isu yang berseberangan, yaitu isu penghapusan dan pengangkatan. Penghapusan dan pengangkatan itu adalah suatu hal yang berseberangan Bapak Ibu, bertolak belakang. Tetapi sebelum tenggat waktu 28 November 2023, yaitu jatuh tempo penghapusan honorer, ada kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer Senair, di mana informasinya yaitu honorer segera naik pangkat jadi aparatur sipil negara. Hal ini muncul setelah Menpan RB memegang prinsip pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, kira-kira apa kabar gembiranya dan bagaimana prinsip Menpan RB terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN ini menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Isu honorer naik jabatan ASN P3K 2023 muncul usai 4 prinsip dari Menpan RB yang menguntungkan honorer disahkan. Nah, ini informasinya Bapak Ibu ya, bahwa honorer segera naik pangkat jadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Hal ini karena memang pemerintah melalui Menpan RB memegang 4 prinsip pengangkatan honorer menjadi ASN. Tentunya ini adalah keuntungan bagi Bapak Ibu honorer. Ikuti terus informasinya. Para tenaga honorer, terutama yang sudah bekerja dan mengabdi cukup lama di berbagai instansi pemerintah, tentu sangat khawatir dengan kemungkinan penghapusan honorer. Ingat Bapak Ibu ya, penghapusan adalah masih kemungkinan. Tetapi walaupun kemungkinan ini adalah suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan karena Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik untuk honorer ini. Maka dengan segera Menpan RB gercep untuk melakukan satu aksi untuk mencari jalan tengah terbaik dengan memaparkan berbagai solusi di hadapan para DPR RI, demikian dengan pada forum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Kota dan Provinsi, antara lain APPSI, APKASI, dan APEKSI, yang dihadiri oleh perwakilan honorer, BKN, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer ini. Sebagaimana informasi yang telah kita ketahui bersama dan sudah banyak beredar di media sosial bahwa pemerintah melalui Menpan RB sudah menemukan solusi terbaik untuk penanganan honorer ini. Tentunya ini suatu hal yang perlu disyukuri Bapak Ibu ya. Kita teruskan informasinya. Namun kabar gembira datang dari Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas yang memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan PHK massal terhadap honorer. Bahkan Menpan RB Anas menyatakan bahwa honorer memiliki peran yang sangat penting dan berguna bagi instansi pemerintah. Nah, tentu ini adalah pengakuan pemerintah Bapak Ibu melalui Menpan RB yang disampaikan langsung oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa peran honorer ini sangat penting di instansi pemerintah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Oleh karena itu, besar kemungkinan honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja melalui seleksi CASN 2023 tahun ini. Tentu saja hal ini menjadi kabar gembira bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan mengharapkan status kepegawaian yang lebih baik lagi. Tidak lain harapannya adalah menjadi aparatur sipil negara
dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ataupun CPNS atau pegawai negeri sipil. Selain itu juga Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada Menteri Anas untuk mencari jalan terbaik, untuk mencari solusi terkait permasalahan tenaga non-ASN ini agar honorer dapat diangkat menjadi P3K dan terhindar dari kemungkinan penghapusan. Ingat Bapak Ibu ya, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Menteri Anas untuk mencari solusi terkait permasalahan tenaga non-ASN agar honorer dapat diangkat menjadi P3K. Dengan demikian, suatu hal yang wajar kalau kita mengucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu honorer karena memang diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Menpan RB. Sebagai langkah awal penataan tenaga non-ASN, Menteri Anas juga telah bertemu dengan DPR dan mendapat masukan serta saran dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI terkait dengan pembahasan dan penataan tenaga honorer ini. Dengan begitu, maka skema kebijakan penyelesaian tenaga honorer non-ASN dapat dipertajam dan dijadikan solusi yang tepat. Persoalan honorer menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menata tenaga kerja non-ASN. Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, juga telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, APPSI, APKASI, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, BKN, hingga forum-forum non-ASN untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan honorer di tanah air. Dari pertemuan tersebut, Menpan RB akan mengambil 4 prinsip terkait penyelesaian masalah honorer ini. Nah, inilah yang perlu kita syukuri Bapak Ibu bahwa pemerintah melalui Menpan RB memegang prinsip dalam hal penyelesaian tenaga honorer ini. Tak lain, penyelesaian masalah honorer ini adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Pertama, menghindari PHK massal. Yang kedua, menghindari pembengkakan anggaran negara. Yang ketiga, tidak mengurangi penghasilan honorer. Dan keempat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Dalam hal ini, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merumahkan tenaga honorer secara massal agar tidak berpengaruh pada APBN dan APBD, dan juga tidak menimbulkan pengangguran di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya juga adalah beban pemerintah untuk memikirkan pengangguran dimaksud. Dalam situasi yang sulit seperti ini, tentunya pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, pemerintah tidak boleh mengurangi pendapatan para tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama dan membutuhkan penghasilan untuk hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi yang tepat tentunya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini jumlah tenaga honorer yang telah tercatat di database BKN mencapai 2,3 juta sekian yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan jumlah yang begitu besar, penataan tenaga kerja honorer menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Namun, dengan mengambil prinsip-prinsip yang tepat, maka pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini secara adil dan menguntungkan semua pihak tanpa ada satupun pihak yang dirugikan. Untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer, pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketersediaan anggaran, peraturan yang berlaku, dan kebutuhan instansi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil satu keputusan yang terbaik untuk semua pihak dan mencapai tujuan penataan tenaga kerja non-ASN dengan baik. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana prinsip pemerintah melalui Menpan RB dalam hal menyelesaikan, menuntaskan tenaga honorer yang ada di Indonesia saat ini. Yang mana ada isu yang beredar bahwa honorer akan segera naik pangkat ketika Menpan RB memegang 4 prinsip dalam hal pengangkatan honor non-ASN ini. Tentu nantinya ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah kepada Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi lama, sudah berkontribusi, dan sudah berjasa banyak di negara ini melalui pekerjaan di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi,
Dengan demikian, kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah melakukan berbagai hal untuk penataan honorer non-ASN, sehingga dengan waktu yang cepat, yang tidak terlalu lama lagi, honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Terima kasih.